Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Salam literasi teman-teman semua. Insyaallah sore hari ini saya akan berbagi 6 tips bagaimana agar proses membaca kita berkualitas. Jadi 6 tips membaca berkualitas. Langsung saja, tips yang pertama agar proses membaca kita berkualitas, tentunya pilih buku yang berkualitas untuk kita baca. Karena bagaimana mungkin bacaan kita atau proses membaca kita bakalan berkualitas kalau buku yang kita pilih untuk kita baca tidak berkualitas. Buku itu mirip dengan makanan. Jadi ada makanan yang bergizi, ada juga makanan yang rendah gizi, junk food. Begitu juga buku. Buku ada yang bergizi, tapi juga ada yang rendah nilai nutrisinya. Maka pilih buku-buku yang bergizi, pilih buku-buku yang berkualitas agar proses membaca kita berkualitas juga. Itu yang pertama. Yang kedua, agar proses membaca kita berkualitas, tetapkan tujuan sebelum kita membaca. Niatkan bahwa kita membaca buku itu untuk mendapatkan manfaat dari buku yang kita baca. Karena ada sebagian kita yang sudah membaca beratus-ratus halaman, tujuannya hanya sekedar untuk menghabiskan halaman. Tujuannya bahkan sekedar untuk berbangga-bangga bahwa saya sudah menghabiskan satu buah buku. Tapi seandainya ditanya apa yang sudah didapatkan dari beratus-ratus halaman yang sudah dibaca itu, kadang mereka bingung apa yang sudah didapatkan dari proses membacanya. Itu dikarenakan dari awal mereka tidak menetapkan tujuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi kita tercinta, innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amalan kita, apa yang kita kerjakan itu tergantung pada niatnya. Maka niatkan ketika membaca, kita berniat untuk mengambil manfaat yang ada di dalam buku yang kita baca. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar proses membaca kita berkualitas, jangan ragu, jangan malu untuk membekali diri kita dengan kamus besar bahasa Indonesia. Dan Masya Allah sekarang kita dimudahkan karena kamus besar bahasa Indonesia bisa dicek langsung di Google. Jadi tinggal buka Google, kita bisa mengecek arti sebuah kata. Mengapa ini penting? Karena ada cukup banyak kata dalam bahasa Indonesia yang kadang-kadang kita ragu maknanya apa, gitu ya. Dan bisa jadi kita salah memaknai sebuah kata. Kalau kita salah memaknai sebuah kata, kita bisa salah memaknai apa yang diinginkan penulis di dalam buku yang mereka tulis. Jadi salah memaknai kata bisa salah memaknai kalimat. Salah memaknai kalimat bisa salah memaknai paragraf. Salah memaknai paragraf bisa jadi salah kita memaknai sebuah buku. Jadi tips yang ketiga, jangan ragu untuk membekali diri kita dengan kamus besar bahasa Indonesia. Bila ada kata yang kita ragu maknanya apa, cek di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Itu yang ketiga. Yang keempat, tips agar proses membaca kita lebih berkualitas adalah siapkan waktu terbaik, tempat terbaik untuk membaca, dan siapkan juga camilan terbaik. Ya, kita boleh menyiapkan teh tentunya atau kopi tentunya untuk menemani kita membaca, agar waktu membaca menjadi waktu yang nikmat, agar kita bisa lebih menikmati waktu membaca kita. Kalau kita menikmati waktu membaca kita akan lebih mudah, akan lebih terdorong untuk mengambil manfaat dari buku yang kita baca. Ya, itu yang nomor 4. Nah, tips yang nomor 5, ini tips yang sangat penting. Kita mesti memiliki teman untuk diskusi. Bisa jadi istri, bisa jadi teman, bisa jadi anak. Pokoknya cari teman untuk mendiskusikan isi buku yang telah kita baca. Ketika kita mendiskusikan isi buku yang telah kita baca, itu seringkali muncul banyak pelajaran, muncul banyak inspirasi baru yang kadang-kadang kalau kita memikirkan sendiri tidak muncul. Itu baru muncul justru ketika kita berinteraksi, berdiskusi dengan orang lain. Maka cari teman, harusnya teman yang berilmu memang, kalau bisa guru kita, dijadikan tempat untuk berdiskusi isi buku yang telah kita baca. Itu tips nomor 5. Tips terakhir dan ini yang paling penting, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan nabinya tercinta, nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, Robbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu.
Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa bahwa kita diminta, kita mesti meminta ilmu yang bermanfaat. Bahkan kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi penting untuk senantiasa berdoa, meminta ilmu yang bermanfaat, dan memohon perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, dijauhkan dari buku-buku yang tidak mengandung manfaat. Itu 6 step teman-teman yang moga-moga bermanfaat agar proses membaca kita tidak sia-sia, agar proses membaca kita lebih berkualitas, agar kita mendapatkan manfaat dari buku yang kita baca. Mungkin itu saja 6 tips yang bisa saya bagikan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi segitiga sama sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.